Terima kasih sudah klik video dalam channel ini untuk belajar bahasa Indonesia dengan mudah. Urutan cerita menarik dalam eksplanasi. Pembelajaran kali ini berdasarkan kompetensi dasar berikut ini. Mari perhatikan contoh teks berikut ini. Nah, teks berikut ini merupakan contoh dari teks eksplanasi. Ayo, simak pembacaan teks berikut ini dengan penuh pemahaman. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Sebelum mencapai bentuk pemerintahan sekarang, Kabupaten Bandung mengalami perkembangan kekuasaan dari zaman ke zaman. Pada masa kerajaan Pajajaran berkuasa, sekitar akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, di Tatar Priangan belum ada bentuk kabupaten, hanya terdiri atas beberapa keprabuan. Istilah keprabuan diambil dari kata prabu yang berarti leluhur atau raja muda. Pada tahun 1575, yang berkuasa di daerah Pajajaran adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan pemerintahan Mataram tahun 1621 sampai 1677 dan pemerintahan Belanda. Saat Mataram berkuasa itulah nama keprabuan diubah menjadi kabupaten. Berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wiraangun-angun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu, pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapyak atau Bojong Asih, tepatnya di tepi Sungai Cikapundung, dekat muaranya yaitu Sungai Citarum. Nama Krapyak kemudian berganti menjadi Citerep. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayakolot. Pada masa Bupati Wiranata Kusumah II tahun 1794 sampai 1829, ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Krapyak atau Dayakolot ke pinggir Sungai Cikapundung atau alun-alun Bandung sekarang. Pemindahan tersebut berdasarkan perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Daendels. Peristiwa itu terjadi pada 25 Mei 1810. Alasan pemindahan tersebut akan memberikan prospek baik terhadap perkembangan wilayah itu. Pada saat itu, Daendels yang mendapat julukan Mas Galak tengah membuat jalan dari Anyer ke Panarukan. Kebetulan jalur tersebut melewati Tatar Priangan atau kota Bandung pada saat sekarang ini. Demikianlah contoh dari teks eksplanasi. Tampak jelas bahwa teks tersebut menjelaskan sejarah perkembangan
Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Teks tersebut menjelaskan peristiwa demi peristiwa yang terjadi selama perkembangan Kabupaten Bandung, mulai dari berdirinya sampai pada periode-periode berikutnya. Teks dengan ciri tersebut dapat dikatakan teks eksplanasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Perhatikan definisinya berikut ini. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Dalam contoh tadi, peristiwa yang dijelaskan adalah sejarah perkembangan sebuah kabupaten. Selain proses perkembangan suatu tempat, teks eksplanasi dapat kamu temukan pada bacaan-bacaan lain yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, atau budaya. Dapat juga pada proses yang berkenaan dengan tubuh manusia. Selanjutnya, teks eksplanasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdiri atas beberapa paragraf. Yang kedua, setiap paragraf mengusung sebuah topik. Yang ketiga, kalimat yang mengisi setiap paragrafnya berupa fakta. Dan yang keempat, fakta itu dirangkaikan dengan pola kronologis atau urutan waktu, ataupun secara kausalitas atau sebab akibat. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menelaah isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, ayo belajar sungguh-sungguh di rumah belajar. Menelaah isi teks eksplanasi. Perlu kamu perhatikan kembali contoh teks sebelumnya. Berdasarkan isinya, tampak bahwa teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Dalam pemaparannya, teks tersebut bisa saja merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa. Nah, dalam hal ini uraiannya akan bersifat kausalitas. Kausalitas adalah hubungan sebab akibat. Yang kedua, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana. Maksudnya, uraiannya akan bersifat kronologis. Kronologis merupakan urutan waktu. Ayo perhatikan cuplikan teks berikut.
Pembentukan dan pengawetan suatu fosil mensyaratkan bahwa beberapa struktur terbenam dalam keadaan yang akan dapat memperlambat pembusukan. Fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas organisme pengurai, aktivitas geologis kulit bumi, pelapukan oleh cuaca dan air, dan dimakan oleh organisme lain. Fosil yang utuh dan lengkap biasanya terawetkan dalam salju atau karena termineralisasi. Fosil yang berupa jejak dapat merupakan tapak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. Nah, cuplikan tersebut menjelaskan proses pembentukan dan pengawetan fosil. Berdasarkan pengembangannya, teks tersebut disusun dengan pola kausalitas atau sebab akibat. Hubungan antar kalimatnya menyatakan pola hubungan sebab akibat. Dengan demikian, cuplikan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa fosil itu bisa terawetkan. Menggunakan pola apakah pengembangan cuplikan-cuplikan teks berikut? Kausalitas ataukah kronologis? Berikan jeda untuk memperhatikan cuplikan teksnya. Pembahasan kedua menelaah struktur teks eksplanasi. Perlu kamu ketahui bahwa teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian tertentu. Struktur tersebut diawali dengan identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, hingga ulasan. Berikut penjelasannya. Struktur yang pertama yaitu identifikasi fenomena, yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan atau istilah lainnya pengenalan fenomena. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Perhatikan contohnya berikut ini. Selanjutnya, struktur yang kedua yaitu penggambaran rangkaian kejadian. Hal ini sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Nah, biasanya penggambaran rangkaian kejadian lebih dari satu paragraf. Perhatikan contoh paragrafnya berikut ini. Struktur yang ketiga yaitu ulasan. Ulasan ini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Perhatikan contoh paragrafnya berikut ini.
Bacalah teks eksplanasi wayang ini, kemudian analisis bagian-bagian strukturnya menggunakan tabel berikut ini. Tuliskan cuplikan teks yang termasuk identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Kemudian, buatlah simpulan dari teks wayang tersebut dan tulis ulang kembali teks wayang di bawah tabel ini secara lengkap atau keseluruhan. Pembahasan ketiga menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang relatif berbeda dengan teks lain. Kaidah-kaidah yang dimaksud sebagai berikut. Terdapat 4 kaidah kebahasaan, di antaranya kata teknis, konjungsi kausalitas, kata benda jenis fenomena, dan konjungsi kronologis. Berikut ini penjelasan dari masing-masing kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Perhatikan contohnya berikut ini. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Perhatikan contohnya berikut ini. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Bandung, gerhana kesenian daerah, dan perkembangan budaya Papua. Terakhir, di dalam teks eksplanasi pun sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Perhatikan contohnya berikut ini. Kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, perhatikan kembali teks eksplanasi wayang. Yang kedua, catatlah kaidah-kaidah kebahasaan yang tampak dominan pada teks tersebut. Yang ketiga, laporkan hasilnya dalam format tabel berikut ini.